Sikap sempurna. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan absensi dulu, mengetahui teman kamu sampai tidak hadir atau sampai hadir ya. Yang pertama Ade Rahmat, Ibu. Adi Setiadi, Ibu. Afif, apa ya? Anamanda, Ibu. Andirman, Anugra, Edian, sakit. Berapa hari sakitnya, Nak? Berapa hari ya? Elisa, Febri, Firmansyah, Goklas, Helda, juga Juli Lestari, Leonie Agustin, Maria, Martin, Muhammad Yakin, Muhammad Akbar, Nilam, Novita, Nur Sakina, Rasti, Rido, Salsabila, Saskia, Selvia, Saki, Suarni, Tiara Anggiani, Wirdan. Oke, jadi ada beberapa teman kamu tidak hadir, ada yang sakit, ada yang alfa. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, materi sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pola lantai. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, untuk membangkitkan semangat anak-anak Ibu semua, Ibu akan mengadakan ice breaking. Jadi permainannya itu seperti ini ya. Misalnya kalau Ibu sebutkan Marina, kamu memegang ke diri kamu sendiri. Marina menari. Langsung kamu menari tangannya. Di atas, di sini pegang. Menara. Nah, kita mulai bisa paham ya permainannya? Marina menara. Menari. Di atas. Marina. Oke, itu mesti lagi ulang ya, masih ada yang fokus. Oke, baiklah. Menari, menara, di atas, menari, Marina, tepuk tangan. Ya Rasti, coba perhatikan teman kamu yang bertanya. Kita masih belajar tentang pola lantai tari, Bu. Nah, ada yang bertanya minggu kemarin kita belajar tentang pola lantai tari. Itu sudah selesai pembahasannya. Kita hari ini akan masuk ke jenis tari kreasi. Jadi pola lantai kemarin itu sudah berlalu. Kita masuk ke bagaimana sih jenis tari kreasi itu ada berapa seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan lagi, Nak? Kemudian kita belajar apa hari ini, Bu? Nah, pertanyaan sangat bagus. Hari ini kita belajar yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu tentang jenis tari kreasi. Jadi jenis tari kreasi itu ada dua. Ibu akan menjelaskan dulu apa manfaat kamu mempelajari jenis tari kreasi ini, supaya nanti ketika kamu melihat suatu tarian, kamu tahu jenisnya itu. Oh, ini tari ini jenisnya tergolong ke sini atau tergolong ke tradisi seperti itu ya. Sebelum itu Ibu akan mengapakan dulu materinya hari ini tentang tari kreasi. Sebelum masuk ke materi, untuk 3.1 ada yaitu kompetensi dasarnya memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Indikator penyampaian kompetensinya yang pertama 3.1 menganalisis pengertian tari kreasi, yang kedua menganalisis jenis tari kreasi, yang ketiga menyusun analisa hasil diskusi,
mata kelompok. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang diskusi mengapa tari rentak bulian digolongkan pada jenis tari kreasi berpolakan tradisi. Peserta didik kalian sendiri diharapkan mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan pengertian tari kreasi, jenis tari kreasi rentak bulan dengan tepat dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Untuk materinya yaitu tentang pengertian tari kreasi, jenis tari kreasi dan tari kreasi rentak bulian. Nah, adapun kegiatan pembelajaran ini anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan beranggotakan 5 orang dalam satu kelompok. Ibu akan memberikan materi tentang pengertian tari kreasi, jenis tari kreasi secara umum, kemudian akan menayangkan video tentang sejarah tari kreasi dan video tari rentak bulan. Nanti anak-anak akan mengamati video tersebut, kemudian menentukan jenisnya di dalam video tersebut, jenis tari kreasinya tergolong kemana. Kemudian nanti akan kalian presentasikan ke depan dan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Bentuk penilaian dalam pembelajaran ada penilaian individu dan juga ada penilaian individu tersebut ada penilaian spiritual, sosial, dan pengetahuan serta keterampilan. Untuk kelompoknya ada penilaian yang dari presentasi dari LKPD yang akan dibagikan nanti. Dan dalam pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Program Based Learning, yang yaitu langkah yang pertama orientasi masalah. Itu nanti akan Ibu bagikan tayangan video, itu kamu akan mengamati permasalahan yang ada, jenis tari kreasi tadi seperti apa. Itu orientasi masalah. Yang kedua kita akan mengorganisasikan untuk belajar dan akan nanti Ibu bentuk kelompok. Yang ketiga yaitu membimbing individu atau kelompok kamu mengerjakan nanti. Yang keempat, menjadikan hasil karya presentasi tadi. Yang kelima, kita akan menganalisis dan mengevaluasi pembacaan masalah tersebut. Kemudian untuk itu pengertian tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun kreativitas penciptanya. Contohnya tari rawa dari Bali, tari apa lagi? Harmonisi Daguna, tari Ikas, tari Pinang, dan tari yang akan kita amati yaitu tari rentak bulian dari Riau. Oke, baik. Kemudian jenisnya tadi, jenis tari kreasi itu ada dua, nak. Ada tari kreasi yang berpolakan tradisi dan ada tari kreasi yang berpolakan non tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi, siapa yang bisa membacakan? Boleh. Yang bersedia, silakan. Bacakan tari kreasi yang berpolakan tradisi. Ya, silakan Leni. Tari kreasi berpolakan tradisi. Tari kreasi yang gerakannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau kerawitan, tata busana dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Oke, baik. Kalau untuk tari yang berpolakan dan tradisi, lanjutkan aja. Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Tari kreasi yang gerakannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias dan busana maupun tata teknik pentasnya. Salah satu tari kreasi baru dan tradisi yaitu tari kontemporer. Oke, tepuk tangan dulu untuk Leni. Nah, untuk tari yang akan kita bahas nanti itu tari tentang rentak bulan. Tari rentak bulan adalah satu seni terkemuka di Kabupaten Indragiri Hulu. Tari rentak bulan merupakan ritual pengobatan di mana diambil dari kata rentak dan bulan. Rentak maksudnya merentak atau melangkah dan bulan adalah rentak sehingga makhluk bunyian atau makhluk halus dalam bahasa Indragiri Hulu. Jadi seperti tarian ritual kayak agak bersifat mistis gitu, seperti itu, Nak. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sejarah tari rentak bulan.
tolong diperhatikan dengan sama ya. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul tari rentak bulian yang berawal dari putri kerajaan suku Talang-Mama yang terkena santet, lalu diobati oleh sang kumantan atau sang dukun. Cerita ini saya ceritakan guna memenuhi UAS Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mahathir Sinaga MHum dan narasumber Ibu Afrida. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tari rentak bulian penolak bala yang berasal dari suku Talang-Mama. Asal usulnya berasal dari suku Talang-Mama, Kabupaten Indragiri Bengkulu, Provinsi Riau, yang diciptakan oleh Datuk Haji Wasmuli Marza yang lahir pada tanggal 16 Maret 1946 di Lampung. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indragiri Bengkulu, sejatinya rentak bulian diadakan untuk mengobati orang yang sakit. Masyarakat Talang-Mama biasanya menyebut ritual berobat kampung. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Talang-Mama masih mempercayai atau kayu dan menggunakan lilin, beras kunyit, kemenyan, urat. Tari rentak bulian ini merupakan salah satu rangkaian upacara pengobatan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat suku Talang-Mama. Seiring dengan perkembangannya, maka tari rentak bulian yang dahulu merupakan sebuah tari ritual pada upacara pengobatan, tari rentak bulian tetap mengandung hal mistis. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tari yang ditampilkan masih berbentuk sebuah ritual dan menggambarkan sebuah ritual pelaksanaan nilai sosial yang muncul seperti itu. Dan perkembangan pola pikir masyarakat pendukung upacara ini diperlukan karena motivasi dan dikreasikan. Tari rentak bulian ini ditarikan oleh 7 orang penari dan seorang kumantan atau sang dukun. Tari rentak bulian ini sangat kental akan budaya dan adat istiadat dari suku Talang-Mama. Maka dari itu kita harus melestarikan dan mempertahankan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan tidak menghilangkannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalam. Nah, itu tadi video tentang sejarah tari rentak bulian. Sebelum Ibu tampilkan video tari rentak buliannya itu seperti apa, Ibu akan membagikan dulu KPD-nya untuk masing-masing kelompoknya ya. Kelompok 1 dan untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kamu bisa melihat di LKPD itu apa yang harus kamu kerjakan. Kemudian sebelum kamu masuk ke pengerjaan diskusi LKPD, Ibu akan menampilkan video tari rentak buliannya. Tolong perhatikan dulu.
tergolong ke jenis tarian yang mana. Jadi nanti kamu akan tentukan itu dan memberikan keterangan. Silakan kamu lihat dulu KPD-nya. Tariannya seperti apa, kamu akan berdiskusi dan silakan keluarkan masing-masing kelompok satu HP yang diperintahkan kemarin. Kamu juga boleh mencari referensi dari internet. Kenapa tari tersebut tergolong di tari kreasi yang bagaimana? Silakan dicari, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing untuk jenis tariannya. Silakan dicari, Nak. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan diskusi tentang mengamati tari tersebut. Silakan dari sekarang ya. Nanti setelah itu kita akan presentasi ke depan. Ayo mulai mengerjakan. Silakan cari dari HP, Nak. Diskusikan ya, nanti disatukan hasil pendapat teman-teman kamu seperti apa. Kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan. Mama, mencari gitu ya. Kamu akan melakukan. Ada pertanyaan? Ya, silakan carinya dulu. Di sini jawabannya. Boleh ya? Ada pertanyaan? Paham nggak? Apa? Berapa menit? Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ya, Nak. Nah, sebagai mencari, sebagai ada yang menulis supaya adik kamu cepat selesai. Kamu kalau ada pendapat kemukakan aja, nanti ditulis sama teman kamu, nanti akan disatukan. Baru kita akan presentasikan ke depan. Ini saja. Mungkin ada pertanyaan kan dan apa? Jika ada yang kurang mengerti boleh tanyakan ya. Atau sambil kamu mengerjakan, untuk tayangkan lagi video tentang sejarahnya atau tentangnya lagi. Atau sudah paham dengan tayangan ibu tadi? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Berarti sudah paham semua. Tinggal kamu diskusikan, kemudian nanti akan maju ke kelompok di depan dan akan ditanggapi oleh kelompok lainnya.
Kita semua. Sudah ya, dari kelompok siapa dulu? Ibu langsung tunjuk aja ya. Kelompok 1 dulu yang maju ya. Kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Nanti kelompok lain harus menanggapi ya. Oke Bu. Silakan kelompok 1 maju semua. Maju di depan Nak. Semuanya maju. Semuanya maju. Tolong buka, tolong menyampaikan, tolong yang buka dulu lagi teman-teman saya ya. Silakan. Nah, yang lainnya perhatikan hasil diskusi dari teman kelompok 1. Silakan. Dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tari kreasi. Silakan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan pada tari kreasi perpolakan tradisi? Karena tari kreasi rentak bulian masih terikat dengan tradisi atau terikat dengan budaya adat istiadat yang terdapat pada masyarakat suku Talang Mama Indragiri Hulu, di mana tari rentak bulian ini merupakan salah satu rangkaian upacara pengobatan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat suku Talang Mama. Seiring dengan perkembangannya, maka tari rentak bulian yang dahulu merupakan sebuah tari ritual pada acara pengobatan pada suku Talang Mama, saat ini telah berkembang menjadi sebuah tari hiburan di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dengan demikian kami menyimpulkan mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan tari kreasi perpolakan tradisi dikarenakan penjelasan kami tadi. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari presentasi dari kelompok 1 tadi, adakah kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan, atau saran yang lainnya? Silakan. Bagus dari kelompok 2. Coba perhatikan yang kelompok 1. Saya Salvadila dari kelompok 2 ingin menanggapi untuk kelompok 1. Menurut kelompok kami, jawaban dari kelompok 1 merupakan konsep yang sangat jelas dan sudah menggambarkan mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan pada jenis tari kreasi berpolakan tradisi. Nah, tepuk tangan dulu untuk salah dari kelompok 1. Anak-anak ibu semua sudah jelas tentang penjelasan dari diskusi dari kelompok 1. Ada lagi yang ingin menambahkan dan menanggapi? Sudah jelas semua? Sudah Bu. Sudah jelas kelompok 1. Boleh duduk dulu presentasinya. Itulah hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Lepas sekali lagi. Lanjut. Selanjutnya tadi kelompok 1 sudah maju. Kelompok 2 lagi silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi wajah yang tidak sila ya. Di sini juga boleh, dari sini aja Nak. Tadi Bu. Nah, Bapak Ibu. Ambil lagi.
Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa tari kreasi rentak bulian merupakan tari kreasi berpolakan tradisi. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Ada yang ingin memberi tanggapan? Sehat. Dari kelompok 1 memberi tanggapan. Menurut kelompok kami, hasil diskusi kelompok 2 tadi sudah memberikan penjelasan mengenai mengapa tari kreasi rentak bulian digolongkan pada tari kreasi berpolakan tradisi. Hanya saja masih kurang dalam penjelasan tradisi buliannya, karena sebetulnya tradisi bulian inilah yang menjadi tari kreasi rentak bulian itu menggolongkan pada tari kreasi berpolakan tradisi. Terima kasih kepada kelompok 1 atas tanggapannya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Karena waktunya tidak mencukupi untuk semua yang akan hari ini, jadi kita hanya akan mempresentasikan untuk diskusi dari 2 kelompok saja. Untuk kelompok 3, 4, dan 5 kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari yang didiskusikan teman-teman tadi, adakah pertanyaan tentang mengenai tari kreasi ini? Boleh? Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Bu. Ya, silakan Ade, dari kelompok berapa nak? Kelompok 4. Baik, apa pertanyaannya? Jadi jenis tari kreasi hanya terbagi 2 saja, Bu? Ya, betul. Jadi jenis tari kreasi sudah seperti Ibu jelaskan di awal tadi. Jenis tari kreasi itu terbagi atas 2, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi baru berpolakan non tradisi. Yang kita bahas tadi yaitu tari kreasi yang berpolakan tradisi. Sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi kenapa tari kreasi dan tari baru disebutkan tergolong di tari kreasi berpolakan tradisi. Nah, jadi jenis tari kreasi itu kesimpulannya cuma ada 2, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan non tradisi. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas tentang ini? Ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Nah, jika sudah paham berarti siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini tentang jenis tari kreasi ini? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan kalau sudah paham? Oke, Sofia silakan. Berdiri nak. Sebutkan dari kelompok mana, nama kamu siapa? Saya Sofia dari kelompok 5. Ya, silakan Memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi perhatikan yang lainnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jenis tari kreasi ada 2, Bu, yaitu jenis tari kreasi berpolakan tradisi dan jenis tari kreasi non tradisi atau modern. Dan yang kita amati hari ini yaitu tari rentak bulian tergolong ke tari kreasi yang berpolakan tradisi, Bu. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Sofia. Nah, dari pembelajaran Sofia tadi ada lagi yang bisa menambahkan supaya lebih lengkap lagi apa kesimpulan kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Martin, berdiri nak. Saya dari kelompok 1 ingin menambah kesimpulan dari Sylvia. Tadi bahwa tari kreasi rentak bulian dapat digolongkan ke dalam tari kreasi berpolakan tradisi karena tari rentak bulian merupakan tari berpijakan terhadap tradisi suatu daerah yang merupakan sebuah tarian pengobatan kemudian dikembangkan menjadi tari kreasi. Oke, bagus sekali teman-teman. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kamu kemudian besok kalau kamu menemui sebuah pertunjukan tari atau penampil tari dimanapun itu, baik di TV, di acara pertunjukan ataupun di pergelaran lainnya, kamu sudah tahu membedakan. Oh, berarti tampil ini tergolong dalam tari kreasi yang
modern atau tradisi ya. Jadi kamu sudah tahu untuk membedakan itu semua. Kemudian bisa juga kamu misalnya nanti ada pertanyaan orang kan, ini tari apa ya? Oh, berdasarkan yang pelajaran kemarin ini tari ini kata ibu merupakan tarian tradisi, cuman sudah dikreasikan menjadi tari yang modern seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada? Tidak Bu. Jadi untuk pertemuan hari ini kita mempelajari tentang jenis tari rentak bulian. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan memperagakan jenis tari kreasi rentak bulan ini, ragam-ragam geraknya. Itu untuk di pertemuan berikutnya. Sebelum masuk ke prakteknya, nanti kita akan melanjutkan dari presentasi dari kelompok-kelompok tadi yang belum, yaitu kelompok 3, 4, dan 5. Setelah itu baru kita memperagakan jenis tari kreasi tersebut. Ragam geraknya itu seperti apa, nanti kita akan di pertemuan berikutnya. Pertemuan ini sudah di jenisnya sudah kita bahas. Kemudian dari kesimpulan kamu tadi, Ibu akan menyimpulkan lagi yang lebih lengkap. Berarti jenis tari yang kita pelajari adalah jenis tari kreasi yang berpolakan tradisi, yaitu tari rentak bulan yang berasal dari Indragiri merupakan tarian pengobatan dari suku Talamama. Jadi dulunya itu sebuah tradisi ya, merupakan ada salah seorang yang dari warga tersebut sakit, kemudian mereka mengadakan ritual pengobatan dengan cara menari dengan menggunakan sesajen seperti itu. Kemudian dikembangkanlah menjadi sebuah tari kreasi yang berpolakan tradisi. Dari materi ini jika sudah paham semua, jika tidak pertanyaan berarti kalian sudah mengerti. Nanti ada juga tugas individu kalian masing-masing akan dikirimkan melalui Google Form. Nanti kalian akan isi